Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunis Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Pena, jilid 4A, tema 1, Indahnya Kebersamaan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya, halaman 69. Di halaman 69 ini ada ayo berlatih tes tertulis subtema yang ketiga. Muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Egrang merupakan permainan tradisional yang menggunakan galah atau tongkat ketika berjalan. Egrang dilengkapi dengan tangga tempat berdiri. Egrang bisa dimainkan ataupun dilombakan saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Permainan egrang melatih keseimbangan. Nomor 1. Informasi penting yang sesuai dengan teks di atas adalah A. Egrang merupakan permainan modern. B. Egrang terbuat dari papan. C. Egrang tidak dapat dilombakan. D. Egrang melatih keseimbangan. Untuk nomor 1 jawabannya adalah yang D. Egrang melatih keseimbangan. Nomor 2, egrang menggunakan alat berupa. Jawabannya adalah 2 batang bambu yang diberi pijakan. Nomor 3, cara mengetahui gagasan pokok dari teks lisan adalah A. Membaca dengan saksama. B. Membaca perlahan-lahan. C. Mendengarkan dengan saksama. D. Mendengarkan sambil berbicara. Jawabnya adalah yang C. Mendengarkan dengan saksama. Nomor 4, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditulis dalam bentuk. Jawabnya adalah peta pikiran. Nomor 5, buatlah sebuah paragraf. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Kita buat dulu sebuah paragraf ya adik-adik ya. Ini karangan saya. Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya. Umat Islam memiliki tradisi saat merayakan Idul Fitri. Mereka merayakannya dengan saling berkunjung ke rumah sanak saudara dan tetangga. Mereka saling bersalaman dan bermaaf-maafan. Hal ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Nah, paragraf ini bisa dijadikan peta pikirannya. Gagasan pokoknya adalah tradisi Idul Fitri. Gagasan pendukung yang pertama adalah saling berkunjung ke rumah. Gagasan pendukung yang kedua adalah saling bermaaf-maafan. Dan gagasan pendukung yang ketiga adalah tujuan tradisi Idul Fitri. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke IPS ya adik-adik. Nomor 1. Nasi jinggo berasal dari A. Maluku, B. Bali, C. Yogyakarta, D. Lampung. Jawabnya yang B. Bali. Nomor 2. Suku Baduy berasal dari A. Jawa Barat, B. Jawa Timur, C. Sulawesi Utara, D. Sumatera Utara. Jawabannya adalah yang A. Jawa Barat. Nomor 3. Salah satu makanan pokok khas Jawa Barat adalah jawabnya nasi timbel. Nomor 3, nasi timbel. Nomor 4, 3 contoh keragaman setiap daerah meliputi. Jawabannya adalah keragaman suku, keragaman pakaian tradisional, dan keragaman bahasa serta keragaman senjata tradisional. Saya kasih 4 di situ adik-adik. Nomor 5, tuliskan 5 makanan tradisional beserta daerah asalnya. Nasi timbel dari Jawa Barat, nasi langi dari Jawa Tengah, kemudian rendang dari Sumatera Barat, dan pempek dari Sumatera Selatan. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Masih 4 adik-adik. Dimintanya berapa? 5. Sebentar ya adik-adik ya. Oke, saya tambahkan satu lagi di sini adalah Bika Ambon dari Sumatera Utara. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke muatan IPA. Nomor 1, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli disebut A. Gema, B. Gaung, C. Kerdam, D. Desah. Nomor 1 ini jawabnya adalah yang A. Gema.
Nomor 2, dua contoh benda yang dapat memantulkan bunyi yaitu dinding beton dan kaca. Nomor 3 gampang, bunyi dapat diserap oleh bahan yang jawabnya adalah lunak. Nomor 4, mengapa dinding bioskop dilapisi bahan karpet? Jawabnya adalah untuk mengurangi efek gaung dan untuk meredam suara. Kita lanjut ke muatan matematika nomor 1. Jumlah besar sudut segitiga adalah A 90 derajat, B 180 derajat, C 270 derajat, atau yang D 360 derajat. Jawabannya adalah yang B 180 derajat. Kita lanjutkan yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut segitiga di samping masing-masing adalah ini segitiga sama sisi ya adik-adik, sudah ada tandanya di situ. Kalau ada tanda seperti itu artinya sama panjangnya dan sama besar sudutnya. A 60 30 90 derajat, B 40 50 90 derajat, C 50 50 80 derajat, dan D 60 60 60 derajat. Jawabannya yang tepat adalah yang D 60 60 60 derajat. Nomor 3, besar sudut B pada gambar berikut adalah caranya di sini ada adik. Cara mencari sudut B adalah 360 dikurangi A tambah sudut B tambah A tambah sudut D tambah sudut C. Sudut A-nya 55, sudut D-nya 125, sudut C-nya 125. 55 tambah 125 tambah 125 hasilnya adalah 305. 360 dikurangi 305 derajat hasilnya adalah 55 derajat. Nomor 4. Jumlah besar sudut segi 6 adalah, cara mencarinya adalah 6, karena sudut segi 6 berarti 6 ya sisinya adik-adik. 6 dikurang 2 dikali 180. 6 dikurang 2, 4. 4 kali 180 sama dengan 720 derajat. Ini sudah saya tambahin lingkaran kecil adik-adik, itu artinya derajat ya adik-adik ya. Ya, ini jadi besar sudut segi 6 adalah 720 derajat. Kita lanjutkan ke nomor 5. Jelaskan hubungan antara banyak sisi dan jumlah besar sudut pada suatu segi banyak. Semakin banyak sisi suatu segi banyak, maka jumlah besar sudutnya semakin besar. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan PPKN nomor 1. Jika dalam berdiskusi kita menemukan perbedaan pendapat, kita harus A. menghormati, B. mengabaikan, C. menasihati, D. mencela. Nomor 1 pasti jawabannya yang A. menghormati. Nomor 2, tujuan bekerja sama banyak adik-adik. Yang pertama adalah untuk mempererat tali persaudaraan agar pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 3, contoh kerjasama di sekolah adalah jawabnya piket kelas atau tugas kelompok. Silakan ditulis ini yang saya tunjuk. Nomor 4, tuliskan 3 manfaat bekerja sama. Manfaat yang pertama, pekerjaan menjadi ringan. Manfaat yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Dan manfaat yang ketiga adalah dapat mempererat pertemanan. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan SBDP nomor 1. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi tari adalah, banyak adik-adik ini contohnya nih. Ada rebana, ada gendang, ada marakas, dan ada gamelan. Oke, nomor 2. Tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan saat mementaskan tari di atas panggung. Yang pertama, gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik dan kelengkapan tari harus lengkap, seperti pakaian dan musik pengiring. Jelas ya adik-adik ya? Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya agar adik-adik makin paham dan semakin pintar. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku Bu Pena jilid 4A tema 1 indahnya kebersamaan.
Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.